Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Diketahui fungsi fx itu sama dengan 2x pangkat 3 kurang 9x kuadrat tambah 12x. Kita disuruh menentukan titik stasionernya, kedua jenis titik stasionernya, kemudian yang ketiga nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nah, untuk menentukan titik stasioner tadi kita sudah tahu ya, bahwa langkah pertama nanti dari fungsi fx itu sama dengan tadi 2x pangkat 3 kurang 9x kuadrat tambah 12x. Kita cari dulu tadi syaratnya itu nanti turunan pertamanya itu adalah sama dengan 0. Berarti kita cari f aksen x-nya atau langsung kita masuk ke syarat. Ke syarat titik stasioner itu tadi f aksen x itu sama dengan 0. Berarti kita turunkan 6x kuadrat kurang 18x ditambah kurang 18x ditambah 12 sama dengan 0. Kemudian ini bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 6, diperoleh x kuadrat kurang 3x ditambah 2 sama dengan 0. Lalu ini kita faktorkan. Berarti x kali x ini sama dengan 0 ya. Berarti faktor dari x kuadrat tadi x kali x. Faktor dari positif 2 nanti ditambahkan itu menjadi negatif 3. Berarti perkalian antara negatif dengan negatif. Negatif 2 kali negatif 1. Berarti hasilnya di sini x kurang 2 sama dengan 0 atau x dikurang 1 sama dengan 0. Untuk x yang pertama x-nya sama dengan 2 dan x yang kedua itu sama dengan 1. Nah, jadi kalau kita perhatikan dari sini diperoleh tadi x-nya 2 dan x-nya 1. Sehingga kita cari nilai titik stasionernya dengan mensubstitusikan nilai x sama dengan 2 dan 1 ke fungsi fx. Nah, kita lihat kemari. Ini tadi bagian A. Berarti masuk kita ke berapa tadi? F2. F2 ini sama dengan, gantikan kemari, 2 kali 2 pangkat 3 dikurang 9 kali 2 pangkat 2 kemudian ditambah dengan 12 kali 2. Hasilnya 2 pangkat 3 itu 8. 8 kali 2 16. Kemudian dikurang 9 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 4 dikali 9 berarti minus 36. Kemudian ditambah 12 kali 2 itu adalah 24. Sehingga hasil kita 16 dikurang 36 itu negatif 20 ditambah 24 berarti hasilnya positif 4. Sehingga titik yang pertama ini bisa kita peroleh titiknya itu 2,4 ini ya. Kemudian masuk kita yang ke F1. F1 kita yang tadi nilai x-nya 1 kita substitusikan. 2 kali 1 pangkat 3 kurang 9 kali 1 pangkat 2 tambah 12 kali 1. Hasilnya 1 pangkat 3 1 dikali 2 menjadi 2 kurang 1 pangkat 2 itu juga 1 dikali minus 9 berarti kurang 9 ditambah 12 kali 1 12. Berarti 2 kurang 9 itu sama dengan minus 7. Minus 7 ditambah 12 berarti positif 5. Sehingga titiknya itu nanti kita peroleh 1,5. Jadi ini tadi titik yang pertama 2,4 dan titik yang kedua itu adalah 1,5. Jadi masuk kita yang bagian B. Untuk yang bagian B, jenis titik stasioner. Jadi jenis titik stasioner ini tadi kita perhatikan, kita pindahkan ke pembuat nolnya tadi ya. Pembuat nol kita tadi itu kan 2 dan 1. Kita lihat kemari, menentukan jenisnya tadi 2 dan 1 ini berarti 1. Kita buat di sini 2. Berarti di sini ada angka 0. Udah, 1 2. Kemudian kalau kita uji seperti yang tadi 0, substitusikan ke ini. Ingat, ini tadi garis bilangan turunan pertamanya ya. Berarti turunan pertama kita kemari. Nah, ini tadi berarti kalau kita ganti x-nya 0, ini jadinya 0 0 positif 12. Berarti ini bertanda positif. Kemudian kalau kita ambil di sini
berarti 1,5. Atau ingat seperti yang kemarin, kalau ini tanda positif berarti ini bisa, kalau kita uji nanti jadi negatif, ini jadi positif. Kemudian kalau kita perhatikan ini berarti kan dia naik, berarti dia ke atas positif, baru pembuat 0, kemudian bertanda negatif, kemudian pembuat 0, berarti di sini pembuat 0-nya. Kalau kita buat ke bawah begini, kemudian positif lagi, berarti hasilnya ini kita buang aja supaya lebih mudah. Ini tadi pembuat 0-nya ya. Ini angka 2, berarti turun ke bawah. Kemudian ini dia naik lagi. Jadi kalau kita perhatikan dari sini, ingat tadi dia kalau dia dari positif ke 0 kemudian ke negatif, ini berarti nilai balik maksimum. Ini nilai balik maksimum. Nilai balik maksimum. Sedangkan kalau dari negatif ke 0 kemudian ke positif, ini dikatakan titik balik ya, titik baliknya nanti ya, titik balik maksimum, ini titik balik minimum. Nah, jadi dari sini nanti ditemukan bahwa yang 1,5 itu adalah titik balik maksimumnya, sedangkan yang 2,4 itu sebagai titik balik minimumnya. Jadi jenisnya itu ada titik balik maksimum dan ada titik balik minimum. Kemudian yang bagian C, nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi dari sini tadi udah jelas nampak bahwa untuk X-nya tadi 2 diperoleh nilai Y-nya 4. Sedangkan untuk X-nya 1 diperoleh nilainya 5. Maka kita perlu dari sini nilai maksimum kita itu, nilai maksimum adalah 5 ya, adalah 5, dan nilai minimumnya adalah ini 4. Jadi inilah dia penyelesaian dari contoh yang sudah kita buat ini tadi. Jadi sekali lagi diketahui nanti bahwa nilai maksimum kita itu adalah 5, sedangkan nilai minimumnya adalah 4, dan jenisnya tadi itu adalah titik balik maksimum dan titik balik minimum. Inilah dia untuk penyelesaian contoh soal yang sudah kita tuliskan.